Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah senantiasa tidak lupa kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul, bisa belajar bersama khususnya dalam mapel sejarah Indonesia. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan Mas Davis untuk memimpin berdoa. Belum mulai pelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Nah, kita sebelum belajar kita nyanyi dulu. Biasanya yang memimpin penyanyi siapa? Silakan Kak. Nah, jadi apa kita hari ini? Kita hari ini nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ini. Silakan Mbak, apa namanya Mbak? Email dia. Monggo Mbak. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa menjelaskan tentang ikrar Sumpah Pemuda yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia, serta tekad membela nusa, bangsa dan bahasa. Lagu ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia merupakan kesatuan utuh, berdiri dan tinggal di atas tanah yang sama, yakni Indonesia. Tetap satu, terdiri atas berbagai suku bangsa dan beraneka ragam budaya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Email. Ada lagi, mungkin ada lagi tentang sumber, ya lagu ini. Kaitannya lagu ini dengan materi kita pada pagi hari ini. Ada lagi? Silakan Mas. Yes. Mas Alwi. Ini lagu Satu Nusa Satu Bangsa diciptakan oleh Elmani yang terinspirasi oleh peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk mewujudkan persatuan Indonesia dan ikrar Satu Nusa Satu Bangsa dan Satu Bahasa yaitu Indonesia. Oke, tepuk tangan juga. Lagu ini menggambarkan tentang situasi Sumpah Pemuda. Yes.
Sumpah Pemuda, sumpahnya para pemuda. Yang dikatakan pemuda, manusia-manusia Indonesia, terutama yang berusia dari 16 tahun sampai kurang lebih 35 tahun. Nah, ternyata kita sebagai pemuda, saya pun masih dalam rentang usia tersebut. Kalian pun juga ya, hampir di usia tersebut. Memiliki ikrar. Ikrar itu sumpah. Ikrar itu janji. Kalau janji harus nah, ketika kita berjanji, ketika kita menepati janji tersebut, yang isinya Sumpah Pemuda, satu nusa, kita mengaku berbangsa, satu, kita ini disebut bangsa Indonesia. Kita bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Kita berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Di belakang semua kata tersebut ada makna Indonesia. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Tapi sebelumnya saya punya motivasi. Ini juga tentang pemuda. Kalau dibacakan satu, siapa yang berani membacakan? Silakan Mbak, Mbak Imelda. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan dicabut Semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia. Bung Karno. Di situ ada artinya. Di situ ada pertanyaan. Apa artinya? Siapa yang ingin berpendapat? Oke, silakan Mbak Ica. Arti kalimat berikut, beri aku 10 pemuda dan akan aku guncangkan dunia, adalah bahwa pemuda punya potensi besar dalam diri mereka. Potensi ini berupa kekuatan sebagai agen perubahan bagi bangsa, negara, bahkan dunia. Tentu, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pemuda yang dalam dirinya punya nilai positif, keinginan untuk maju, tekadnya kuat dan tegar, dan mau berjuang dan bercita-cita besar. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, kita harus berpandangan positif, berani bermimpi besar, dan berusaha sepenuh tenaga. Sebab dalam diri kita tersimpan kekuatan yang sangat besar. Yes. Itu intinya. Dalam diri kita punya kekuatan yang besar sekali. Kekuatan itu berupa apa sih Pak? Kekuatan itu berupa semangat. Kita dibandingkan 1000 orang tua loh. 1000 orang tua. Orang tua yang berusia yang sudah hanya satu saja bisa mengguncangkan dunia. Perbandingannya seperti itu. Jadi sebagai seorang pemuda, kita sebagai seorang individu, seorang pemuda yang memiliki jiwa kepemudaan yang sangat tinggi, maka kita harus jaga semangat ini sebagai warisan bangsa kita. Kita tinggal meneruskannya saja. Kita tinggal memberikan arti, mengisi kemerdekaan ini sebagai oleh-olehnya Sumpah Pemuda. Jangan kita sia-siakan perjuangan nenek moyang yang sudah gugur mendahului kita. Tidak mudah. Sumpah Pemuda itu tidak mudah. Di saat negara penjajah itu menduduki negara kita, ya. Nah itu kalau kita jaga bersama-sama. Oke. Baik. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kalian lihat di depan. Jadi hari ini kita akan satu bisa mengidentifikasi apa itu Sumpah Pemuda, terutama di lahirnya. Bagaimana kok Sumpah Pemuda ini bisa lahir kemudian. Yang kedua, ini tadinya kamu bisa menunjukkan sikap. Bagaimana kesemangatan tadi dari nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi negara kita, bagi kita. Tentunya bagaimana pembelajarannya, kalian aktif nanti di kegiatan pembelajaran, bertanggung jawab, menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran, memberi kritik. Kemudian sikapnya yang harus kita tumbuhkan. Nanti ada sikap rasa ingin tahu, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, pantang menyerah.
memiliki responsif itu berpikir kritis, kemudian proaktif dan mampu berkomunikasi dan bekerja sama. Itu goalnya kita hari ini. Siap atau tidak? Siap. Harus siap. Nah, kemudian langkah pembelajarannya, yang pertama kita akan menggunakan metode problem based, di mana nanti saya berikan satu permasalahan. Loh, Pak, kok memberikannya masalah, Pak? Udah memberikan yang enak-enak aja, Pak? Oh, udah bisa. Karena sejatinya belajar itu memecahkan masalah. Kita itu hidup penuh masalah, kita harus bisa menyelesaikannya, mencari problem solvingnya. Nah, nanti dimulai dari kegiatan orientasi. Kalian akan mengamati, nanti saya akan berikan artikel. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian, nanti kalian berkelompok juga. Setelah itu kalian presentasikan, kemudian tanya jawab, dan setelah itu mengevaluasi. Nah, materinya dua hari ini, yaitu lahirnya Sumpah Pemuda dan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Untuk KI-nya, KI itu ada 4. KI itu kompetensi ini. Yang goalnya kita juga setelah belajar hari ini, yaitu pertama itu kalian bisa menghayati dan mengamalkan nilai ajaran agama. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan sikap sosial kita. Sikap sosial kita yaitu ahli jujur, proaktif, bekerja sama, berkomunikasi. Kemudian yang ketiga itu tentang pengetahuan. Secara faktual kalian bisa ketika sudah dari pelajaran ini kalian bisa memahami apa materi ini untuk apa sih untuk saya. Pengetahuan saya itu bagaimana. Kemudian yang keempat adalah menyajikan hasil konkret. Jadi kalian bisa berkomunikasi, mengolah informasi, cara apa istilahnya, cara presentasi dengan baik. Nah itu goalnya, keterampilan, untuk keterampilan. Kemudian KD-nya, kita ada KD ini semuanya KD pengetahuan ya. Yang satu KD keterampilan. Yang pertama hari ini 3.4 yaitu menghargai nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan bangsa di Indonesia pada masa kini. Kemudian untuk KD-nya adalah menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai. Jadi nanti akan kalian sajikan bagaimana langkah-langkahnya. Tentunya semuanya tertuang dalam LKPD. IPK-nya kalian bisa mengidentifikasi lahirnya Sumpah Pemuda, kemudian menunjukkan nilai Sumpah Pemuda. Kemudian yang 4.4-nya melaporkan dalam bentuk tulisan langkah-langkah laporan dan penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Nah, lahirnya Sumpah Pemuda, apa sih sebenarnya lahirnya Sumpah Pemuda? Ini saya jelaskan dulu. Jadi lahirnya Sumpah Pemuda itu dimulai dari 1908. Di situ ada kesadaran untuk bersatu melawan penjajah membentuk perkumpulan. Jadi selama ini perjuangan bangsa Indonesia ketika masa penjajahan itu mereka berjuang itu sendiri-sendiri. Sumatera berjuang dengan daerahnya sendiri, Kalimantan berjuang untuk daerahnya sendiri, Jawa pula seperti itu, Sulawesi juga seperti itu, sampai Papua juga seperti itu. Nah maka 1908 muncul kesadaran nasional, namanya kesadaran nasional, bahwa kita mikirnya nggak Jawa saja, nggak Sumatera saja, nggak Kalimantan saja, kita mikirnya nasional. Kalau kita mikirnya hanya Jawa, kalau kita mikirnya hanya Kalimantan dan lain sebagainya, maka kita mudah dipatahkan seperti sebuah lidi. Lidi itu kalau satu very easy kan. Tapi kalau lidi itu berubah menjadi satu lidi yang bergabung menjadi satu, sampai tangan kita, istilahnya kalau orang Jawa kapalan yang sini, mana kapalnya? Sampai kapalan, sampai kalau kata Mbak Bas itu meniren. Kita nggak bisa mematahkannya. Nah kesadaran seperti itu mulai muncul di tahun 1908. Kemudian direalisasikan di 1928, 20 tahun berikutnya, bahwa rasa kebangsaan dan persatuan itu mulai diidam-idamkan. Bagaimana kalau kita menjadi sebuah negara?
Nah, disitulah muncul Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda muncul semangat bahwa ya sudah tidak ada lagi Jawa, tidak ada lagi Sumatera, tidak ada lagi Kalimantan, tidak ada lagi Kutai, tidak ada lagi Aceh. Yang ada adalah apa? Indonesia sebagai cita-citanya. Dan akhirnya di 1928 ini ada Kongres Pemuda 1 yang menggabungkan beberapa organisasi kepemudaan. Dulu kita kenal Jong Sumatera, Jong Java, Jong Celebes, Jong Borneo dan lain sebagainya. Nah, Jong tersebut berfusi itu apa? Bergabung menjadi satu. Kalau dalam partai sekarang itu artinya apa? Koalisi, berkoalisi. Jadi partai-partai mulai bersatu. Nah, Jong tadi bersatu menjadi satu organisasi namanya P3I atau PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Akhirnya mengadakan kongres yang kedua. Nah, di kongres yang kedua di sini muncullah yang namanya Sumpah Pemuda. Understand? Yes. Sekali-sekali ngomong bahasa Inggris ya. Nah, kalau ini ada gambar. Apa kabar Indonesia pada hari ini? Apa kabar? Apa kabar? Enggak tahu. Kalau kamu disuruh milih 1 atau 2? 2. Ada yang pilih 1? Ada boleh. Tapi ada tidak terjadi di Indonesia ini? Terjadi di Indonesia. Gambar 1 apa sih? Gambar 2? Prestasi. Kalau kita ini kan manusia dibekali akal. Kalau kita suruh milih, pasti kita milihnya nomor 2. Bayangkan, enggak cuma gigit ini. Bayangkan hadiah yang kamu terima. Menang SEA Games saja berapa? 2,5 M. Seger ya? Seger ya mas? 2,5 M. Kamu tiap hari lari-lari sore, pagi sore misalkan kamu pengen jadi atlet seperti ini, terus kamu menang SEA Games, tiba-tiba mendadak kamu jadi miliarder. Tapi kita tidak memandang uangnya, yang kita pandang apa? Prestasi itu artinya kebanggaan. Bagaimana orang tuamu lihat kamu kayak gini? Senyum-senyum sendiri. Anakku. Anak siapa kayak? Bagaimana tetanggamu? Wih, tanggaku. Segawe aku. Apalagi? Wih, mantanku. Bagaimana persepsi orang-orang dibandingkan gambar yang pertama? Iya, kamu tetangga kita bilang seperti ini. Sorry, bukan tetangga saya. Enggak kenal. Sorry. Iya kan? Siapa itu? Iya, makanya apa kabar Indonesia pada hari ini? Ya, makanya sebagai seorang pemuda, apalagi kita pemuda yang kritis, seharusnya kita mengamalkan apa yang menjadi amanat dari nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, sekarang saya minta kalian berkelompok. Nah, hari ini saya punya 6 artikel. Ya, 6 artikel. Nah, silahkan Anda berkelompok dulu sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati minggu kemarin. Di kelompok 1 ada Mbak Dewi Rukoya dan kawan-kawan. Nomor 2 Mbak Ica, kelompok 3 Mbak Imelda, kelompok 4 ada Mbak Nurjana dengan kawan-kawannya, kelompok 5 Mbak Saida dan kawan-kawannya, dan yang terakhir Mbak Sukma dan kawan-kawannya. Nanti Anda berkelompok dulu. Kelompok 1 di sini, ya saya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6.
Itu silakan berkelompok terlebih dahulu, nanti saya jelaskan. Silakan, monggo. Sajam 2000. Perhatikan bisa. Bola satu terus kita. Nomor 1 lengkap. Belum saya absen ya? Oh, saya absen dulu aja. Saya absen dulu. Mohon maaf. Oke, sambil apa? Kalian dengarkan. Aditya Meko, Aisyah, Ahmad Sohibullah, Anissa Widyawati, Aulia Rama Izba, Aulia Salsabila. Mana? Oh iya. Kelihatan nggak? Habis. Dewi Eliana, Dewi Rukoya, Dwi Natasha, Eva Andini, Febriana, Firdaus Faisal. Ciri nama mana? Sakit. Kenapa Mas Faisal? Sudah. Beda. Itu susah ya menyanyi itu. Ica Aulia, Imelda Jarotun, Lukman Naufal, Maulida Ayun, Nur Jana, Muhammad Alwi, Muhammad Idam, Muhammad Sehan, Muhammad Torikul Rahman. Mas Torikul bisa diturunkan? Oke. Mustafa Kamal, Nabilah Nanda, Najwa Sarifatul Zaro, Nova, Korik Abdul Latif, Rafli Faiz, Rama Faizatul, Sayyidatul Munawwarah, Selvi Agustin, Rahmat Prasetyo, Sukma Ayu, Wiwin Widyaningsih, Yusril Faisal Kamar. Oke, 36 yang tidak hadir hanya satu. Oke, baik, saya jelaskan dulu bagaimana apa yang akan Anda kerjakan di dalam kelompok, apa yang Anda akan diskusikan di dalam kelompok. Baik, yang pertama saya punya artikel. 6 artikel berbeda-beda. Artikel semuanya tentang pemuda, tentang materi kita pada pagi hari ini. Nanti saya berikan kalian artikel masing-masing. Ya, kalian baca. Setelah kalian baca, kalian amati bagaimana artikel tersebut berbunyi. Bagaimana isi artikel tersebut. Oke, setelah kalian amati, kalian coba hubungkan dengan LKPD yang ada di sini. Yang pertama, kalian tulis dulu nama kelompoknya, kelompok berapa, kelompok 1 atau sampai kelompok berapa, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tulis anggotanya, 6 anggota ya, pas ya. Kemudian kalian tulis kelasnya. Setelah itu kalian di sini diminta link artikel tersebut di mana? Kenapa Pak? Kok link Pak? Karena kita itu harus bertanggung jawab. Mengutip sumber harus ada tanggung jawabnya. Berupa apa? Nanti kita tulis linknya. Di situ sudah ada linknya. Kemudian kalian tulis hasil pengamatannya. Ya. Artikel tersebut berbicara tentang apa? Isinya tentang apa? Kemudian
kalian hubungkan dari artikel tersebut, kalian hubungkan dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Setelah kalian hubungkan dengan lahirnya Sumpah Pemuda, kalian hubungkan dengan latar belakang. Ada kolomnya tersendiri. Oke, setelah itu tidak selesai sampai di situ saja. Kalian balik, oh di sini ada. Di sini kalian juga hubungkan pelaksanaan dari Sumpah Pemuda, kemudian nilai-nilai Sumpah Pemuda sampai maknanya, dan yang terakhir bisa kalian paham sampai di sini. Paham ya. Oke, saya bagikan dulu LKPD dan artikelnya. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas silakan Anda tanya. Waktunya Anda diskusikan adalah 25 menit. Setelah 25 menit nanti tunjuklah satu atau dua orang saja ya, biar pede. Dua orang dari anggota kelompokmu untuk mempresentasikan. Nah, setelah itu nanti kita tanya jawab dengan kelompok yang lain. Oke, paham ya? Saya bagikan dulu. Baik, silakan mulai berdiskusi dari sekarang. Nanti kita selesai pukul 11 lebih 10 menit. Oke, silakan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan saja kepada saya. Kemudian selama kalian berdiskusi, selama kalian presentasi sampai nanti kita merekspresikan, akan saya berikan penilaian sikapnya. Jadi nanti tetap saya akan nilai bagaimana kamu bekerja sama, bagaimana kamu bersifat jujur, bagaimana kamu bekerja dalam kelompok, apakah kamu berkomunikasi dengan kelompokmu atau tidak. Oke, silakan kerjakan. Ayo, boleh dibalik, kursinya boleh dibalik. Kursinya boleh dibalik. Iya, Anda bisa ambil sumber belajarnya di sini. Di Museum Sumpah Pemuda atau repository. Oke, saya mau cek kelompok 1. Kelompok 1 di wilayah motorik abstraktif ada 4, ada Diana, Arianti, Slamet Prasetyo. Oke, ada yang bukan, ada saya mau melihat yang personilnya siapa yang cari materinya. Yang presentasi dulu. Siapa? Dewi ya. Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 perkenalkan saya Wolik dan teman saya dari Wilayana. Bisa masih ya? Oh, bisa ya. Saya ingin presentasikan tentang diskusi. Jadi apa? Artikel saya punya artikel ini, artikelnya tentang judulnya ini. Jadi berdasarkan dari diskusi kelompok kami, artikel ini kamu tinggal tentang KBBI. Oke, ya kan? Udah kan? Tinggal nanti lempar pertanyaan. Kamu cari sumber, kamu namanya apa nih? Febri. Lanjut, oke? Beres ya, nggak ada masalah. Oke. Halo kelompok 2. Kelompok 2 bisa ada Kapsuli, ada Najwa, ada Indo, ada Eva, ada Aditya Miko, ada. Baik, saya mau tanya di kelompok 2 nanti siapa yang presentasi dan pendampingnya, pendamping saja. Nanti yang buat ngomong ya, ini buat Andin. Ica dan Andin sebagai presenter ya. Kemudian yang judulnya taruh mana ya? Taruh yang begini aja. Kemudian siapa yang cari sumbernya? Begitu sama 2 orang. Tapi Pak sumber. Kemudian ya kayak fokus saya nggak mereka nanti jadi itu aja ya, jadi yang bantu presentasi ya dan jawabannya ya. Iya. Ada yang sulit? Enggak. Beres ya, masih bisa ya, ya. Oke, lanjut diskusikan aja, biar semuanya diskusi. Halo kelompok 3. Kelompok 3. Siapa nanti yang presentasi tanya dulu? Yang presentasi ya? 2 orang. Siapa ini? Belda sama Wah. Siapa? Lukman. Kemudian yang nulis itu siapa? Kemudian siapa aja? Ya? Rahma. Terus? Gimana terus? Natasha. Terus? Terus yang satunya cari sumber. Siapa itu? Aisyah. Aisyah sama? Sumber sama? Udah? Oke, nanti dibantu ya. Ada yang konsultan? Masih lancar ya? Oke, lanjut. Halo kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 yang presentasi 2 orang ya? Mustafa Kamal dan nah, kemudian yang cari sumber Maulida Ayun. Dan yang nulis siapa dua? Selfie sama Ahmad. Ya. Ada masalah enggak? Beres ya? Oke, lanjut. Halo kelompok 5. Kelompok 5 siapa yang presentasi dong? Yes.
Yang menang ini lagi. Oh iya kalah. Itu kan siapa jawab nih? So, kemudian ya, siapa yang Inggris? Bisa. Ya. Lagi ya, lagi. Terus yang nyari sumbernya, sumber itunya. Itu jawabannya. Kayak ya, sedikit sama. Ini. Ada masalah? Aku terus dulu yang punya dulu. Nanti kalau dulu, nah siswa SMA kayak itu. Nah kamu tulis tiga kalimat dari artikel tersebut. Bisa? Kamu cari aja 3 kalimat yang menggambarkan judulnya itu. Gampang ya? Kiamat dulu. Lanjut ya. Oke, kelompok 6. Kelompok 6 dulu yang presentasi siapa? Saya ada. Kemudian yang tulis ada masalah? Gak ada ya? Aman ya? Harus teliti ya. Salah. Ada yang tanyakan boleh? Iya, terangkan aja. Ya, cari aja di Google. Itu boleh di sumber yang tadi saya baca boleh. Ada lagi yang tanyakan? Oke ya, bisa ya, paham ya? Ada lagi? Ayo kerjasamanya nih. Ya mas, kerjasama. Gimana atau belum mana? Kira saya dibahas berarti. Kalian amati dari Sumpah Pemuda itu apa? Sumpah Pemuda, bagaimana perkembangan Sumpah Pemuda, kemudian bagaimana caranya memperoleh pelaksanaan dari Sumpah Pemuda, bagaimana nilai-nilainya, bagaimana pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Belum? Gimana? Silakan.
pemuda.kemendikbud.go.id. Itu juga ada bagaimana sejarah dari Sumpah Pemuda. Kalau kalian buka ini apa? Sumbernya kayak gini. Kemudian kalau di repositori Kemendikbud.go.id 2462 itu juga ada, itu malah lebih lengkap. Itu seperti buku bacaan tapi dalam bentuk digital. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Silakan, waktunya tinggal 15 menit, dimaksimalkan untuk berkelompoknya. Iya, silakan. Gimana? Oh iya, monggo. Gak apa. Ada yang pengen ke belakang tidak masalah. Iya. Ya. Iya. Kan tadi sudah dibagikan. Tinggal itu aja. Itu baliknya masih ada ya, jangan lupa. Jadi saya tambahin aja waktunya, tambahin saya kasih nomornya guys. Coba. Itu yang
Tinggal 10 menit. Yo. Nah, yes, ada yang sudah selesai kelompoknya? Yo, kelompok 2 sampai mana? Kurang sedikit. Kelompok 3 kurang pelaksanaan. Oke. Kelompok 4 kurang apa itu? Hubungan. Ya. Kelompok 5 kurang bulan. Ya. Ya, boleh, silakan. Oke. Nanti yang maju siapa dulu? Urut 1, 2, 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 2 sudah selesai? Ya, oke, luar biasa. Kelompok 3 sebentar lagi. Kelompok 1 kurang 1 lagi. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok sudah selesai? Oke, luar biasa. Kelompok 5 sedikit lagi. Kelompok 6 sedikit lagi juga. Ya, waktunya tinggal 3 menit. Persiapan kelompok 1 nanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Dan 2 menit lagi nanti kita mulai presentasi dari kelompok 1. Tadi siapa yang presentasi? Yang ditunjuk? Dewi sama? Masih sama Mas Atik ya sekarang. Nanti ya. Nanti di tengah sini. 1 menit lagi nanti. 2 jadi lagi. Aja. Dan teman-teman yang lain ketika kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok yang lain sedang presentasi, Anda boleh mengajukan 1 atau 2 pertanyaan. Oke, silakan.
Waktunya sudah selesai ya. Kita mulai presentasi, silakan semuanya menghadap ke depan. Semuanya menghadap ke depan, perhatikan temannya dan sini, di depan saya. Nah, ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Sumpah Pemuda. Sebelum memulai, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Oleh Aplikatif, Saya Dewi Ruwaya. Saya Safat ya. Saya lupa. Di sini saya akan menjawab dari Yang keras ya. Agak maju nggak Bapak? Agak maju. Agak maju sini loh. Biar keras. Nah, Oke, di sini saya akan menjawab tentang hubungan artikel tersebut dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda berasal dari Kongres Pemuda 11 pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti oleh berbagai tokoh pemuda-pemudi di seluruh Indonesia dan organisasi pemuda dan berbagai daerah. Latar belakang Sumpah Pemuda. Latar belakang munculnya Sumpah Pemuda sebenarnya muncul dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Diketahui bahwa PPPI merupakan sebuah organisasi pemuda yang anggotanya merupakan para pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat sebagai menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita kenal selama ini. Pelaksanaan Sumpah Pemuda. Bulan Juni 1928, PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia mengadakan rapat untuk merealisasikan gagasan seluruh organisasi pemuda dengan membentuk panitia kongres. Nilai-nilai Sumpah Pemuda. 1. Cinta bangsa dan tanah air. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda ada ikrar 1 tahun air, 1 bangsa dan 1 bahasa, yaitu bahasa Indonesia. 2. Persatuan Sumpah Pemuda. Sumpah yang mampu menyatukan para pemuda dari berbagai kalangan daerah dalam satu wadah, yakni satu bangsa. Makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda poin pertama mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda adalah 1. Bentuk komitmen putra-putri bangsa, yaitu untuk memperjuangkan tanah air dan bersatu demi tanah air. Dalam Sumpah Pemuda, kebanggaan akan tanah air sendiri terlihat jelas dari para pemuda. Kesimpulan yaitu Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia yang menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa dan satu bangsa. silakan ajukan pertanyaan. Ya, ada yang mau tanya? Oke, silakan Mbak Nurjana. Bagaimana lahirnya Sumpah Pemuda menurut kelompok Anda? Bagaimana lahirnya? Sumpah Pemuda menurut kelompok. Bagaimana lahirnya Sumpah Pemuda? Silakan dijawab kelompok 1. Oke, menurut kelompok kami, lahirnya Sumpah Pemuda berasal dari Kongres Pemuda 2 pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti oleh berbagai tokoh pemuda-pemudi di seluruh Indonesia dan organisasi pemuda dari berbagai daerah. Kongres ini diselenggarakan karena keinginan untuk menyatukan pemuda-pemudi di bawah rasa persatuan dan kesatuan agar dapat melawan penjajah. Dalam kongres itulah tercipta sebuah Sumpah Pemuda. Kita jawab ya Mbak Nurjana. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 tadi punya artikel. Saya pinjam artikelnya. Tadi tentang apa ini? Saya lupa. Jadi artikelnya tentang cerita kelas 11. Siswa kelas 11 yang
raih medali Olimpiade Kedokteran Nasional. Luar biasa. Baru kelas 11 tapi sudah mendapatkan Olimpiade. Nah, inilah semangat pemuda anak-anakku yang sudah diselidiki oleh kelompok 1 dari lahirnya Sumpah Pemuda, pelaksanaan Sumpah Pemuda, latar belakang kenapa Sumpah Pemuda muncul, sampai nilai-nilai dan maknanya. Ternyata dari artikel tersebut ada hubungannya. Yang artikelnya tadi berbicara tentang siswa kelas 11 yang bisa meraih Olimpiade, yang terdapat tereksplisit, ya, tersirat dalam artikel tersebut adalah dia memiliki semangat Sumpah Pemuda di dalam dirinya. Nah, ini yang harus kita tahu sama-sama. Itu. Jadi pemuda itu, jadi seorang pemuda tidak hanya sekolah formalitas saja. Berangkat pagi jam 7, pulang setengah 4. Tapi harus seperti artikel yang sudah kalian dapatkan masing-masing. Ada maknanya. Karena sejatinya apa manusia itu meninggalkan apa? Kalau sudah meninggal? Nama. Hanya nama. Gading. Kalau manusia meninggalkan nama. Nah, nama yang kita tinggal itu nantinya. Nama yang kita tinggal itu mau nama yang baru atau yang nama yang biasa-biasa saja, yang mudah dilupakan orang. Tentunya kita memilih yang mana? Nama yang baru. Gitu, paham? Bisa dilaksanakan? Oke, kita melangkah ke kelompok yang berikutnya. Bagaimana hasil diskusi dari pengamatan artikel yang dia dapatkan. Nanti kelompok berikutnya jangan lupa ya, artikelnya tolong dibacakan judulnya saja. Oke, nanti. Oke, silakan kelompok 2 perwakilan siapa tadi yang presentasi? Mbak Ica dan Mbak Adin, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu Kisah Anissa, siswi yang pernah meraih medali emas pencak silat di O2 di SN 2022 yang bernama, yaitu kami ingin mempresentasikan saya Ica Aulia Apriliani, Saya Eva Andini Putri. Hasil pengamatan artikel. Artikel ini berjudul Kisah Anissa, siswi peraih medali emas pencak silat di O2 SN 2022. Bagi Anissa, prestasi tersebut bukanlah pencapaian akhir, melainkan awal dari mimpi-mimpi baru. Buka mata dan jangan takut mencoba. Jangan dengar kata orang lain. Fokus pada diri sendiri dan buktikan kalau kamu bisa. Ia mengatakan juga bahwa langkahnya tak akan sejauh ini jika tak ada seseorang yang menginspirasinya. Hubungan artikel tersebut dengan lahirnya Sumpah Pemuda, yaitu karena sosok dalam artikel tersebut memiliki semangat kepemudaan yang luar biasa, berani bermimpi, dan mempunyai tekad kuat berjuang meraih cita-cita besar. Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Latar belakang munculnya Sumpah Pemuda sebenarnya muncul dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI atau yang sering kita sebut dengan P3I. Latar belakangnya juga yaitu karena adanya keinginan kuat untuk bersatu melawan Portugis yang menjajah di Indonesia, dan juga adanya keinginan kuat untuk terbebas dari adanya perjuangan yang bersifat kedaerahan. Ini memunculkan adanya sifat Sumpah Pemuda. Pelaksanaan Sumpah Pemuda bulan Juni 1928, P3I yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia mengadakan rapat untuk merealisasikan gagasan seluruh organisasi pemuda dengan membentuk panitia kongres. Kongres yang mereka lakukan inilah yang kita kenal dengan Kongres Pemuda II. Kongres ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian
pada tanggal 25 sampai 29 Desember 1928 itu lahirnya Organisasi Indonesia Muda. Nilai-nilai Sumpah Pemuda yang pertama, sikap rela berkorban. Dalam hal ini adalah diartikan sebagai suatu perbuatan yang tak berharap imbalan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa. Pada waktu Sumpah Pemuda, para pemuda tidak mementingkan daerah atau golongan masing-masing. Makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda poin pertama adalah mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda adalah suatu bentuk komitmen putra-putri bangsa untuk memperjuangkan tanah air dan bersatu demi tanah air. Kesimpulan, Sumpah Pemuda ialah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia yang menyalakan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan yang diajukan. Oke, Mbak Saidatul Munawaroh dari kelompok berapa? 5. Bagaimana latar belakang Sumpah Pemuda yang Anda ketahui? Sumpah Pemuda merupakan sebuah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dimana para pemuda-pemudi bersatu untuk mengucapkan ikrar, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Latar belakang terbentuknya Sumpah Pemuda ini karena adanya keinginan kuat untuk bersatu menyingkirkan Portugis yang pernah menjajah di Indonesia, yang waktu itu menjajah. Dan kemudian juga latar belakangnya ini didukung karena adanya perjuangan yang bersifat kedaerahan. Ini memunculkan keinginan kuat terbentuknya Kongres Pemuda sehingga kita merdeka sampai saat ini. Terima kasih. Dan sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari kelompok 2. Saya pinjam dulu artikelnya. Jadi kelompok 2 tadi dapat artikel tentang kisah Anissa. Siapa Anissa? Ternyata Anissa itu merupakan siswi peraih medali emas di pencak silat di O2 SN tahun 2020. Masih tahun ini. Nah, tadi yang dipesankan di kelompok 2 artikelnya apa? Berani bermimpi. Pak, berarti tidur dulu tuh Pak. Ya bukan mimpi yang tidur, tetapi impian, cita-cita. Nah, itulah salah satu makna dari Sumpah Pemuda juga, bahwa pesan yang disiratkan dari peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda harus berani bermimpi dulu. Kita merdeka diawali dari apa? Dari mimpi. Mimpinya siapa? Mimpinya apa? Dari mimpi pemuda yang pengen Indonesia punya negara yang namanya Indonesia, bebas terbelenggu dari penjajahan. Ternyata sinkron dengan artikelnya, betul tidak? Nah, jadi artikel-artikel yang Anda punya tadi memiliki nilai-nilai dan makna-makna. Dari situ kita sinkronkan. Dari situ, oh iya benar ternyata bahwa Sumpah Pemuda itu nyata pernah dilakukan. Dan hari ini tugas kita sebagai anak cucu bangsa bukan hanya saya saja, tapi kamu. 2050 nanti Indonesia masuk ke masa Indonesia emas, di mana di situ punya program-program yang sangat luar biasa. Ketika Indonesia berumur 100 tahun, siapa yang menggantikan beliau-beliaunya yang ada di sana? Ya kita. Ya betul sekali. Kalau kita tidak siap, beliau-beliaunya tidak akan bisa mampu berpikir karena beliaunya sudah menjadi orang tua. Kita tidak bisa mengandalkan orang tua saja. Kita harus yang namanya berdikari. Berdiri di bawah kaki sendiri, bukan hanya dua kaki ya Mas Yusuf ya, tapi kaki kita sendiri. Kita harus mandiri, bukan mandi sendiri Pak, tapi kita harus berani mencukupi kebutuhan kita sendiri, berani mengambil alih peran, semuanya itu peran yang harus kita ambil alih. Kalau kita tidak ambil alih, bayangkan guys,
siapa nanti yang mau menggantikan? Menteri Ekonomi siapa? Menteri Pendidikan siapa? Menteri Perhubungan nanti siapa? Kamu harus, Pak saya mau ambil salah satu Pak. Mantap. Kuliahlah nanti. Bekerjalah di sektor-sektor itu. Pak saya mau jadi pengusaha sukses boleh. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengisi? Itu ya? Paham ya? Bisa dimengerti, bisa dilaksanakan? Kita lanjut ke kelompok yang berikutnya, kelompok 3. Silakan beri tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Bainal sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggota Aisyah Hidayatul Aini, Dinas Zulfia, Nabila Dasar Bina, Bapak Izatul Fajriyah, dan saya sendiri Ida Jaziratul Nabila dan rekan saya. Aktivitasnya judulnya apa? Siswa madrasah raih emas di kejuaraan catur kalahkan 97 peserta. Wah, beda. Silakan. Berasal dari Kongres Pemuda 2 pada tanggal 8 Oktober 1928 dan diikuti oleh berbagai tokoh pemuda komunis seluruh Indonesia dan organisasi pemuda dari berbagai daerah. Kongres ini diselenggarakan dengan keinginan menyatukan pemuda-pemudi dari berbagai daerah. Latar belakang munculnya Sumpah Pemuda sebenarnya muncul dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda 2 yang berasal dari himpunan pelajar Indonesia atau PPI. Pelaksanaan Sumpah Pemuda pada bulan Juni 1928 mengadakan rapat untuk pada bulan Juni 1928 mengadakan rapat untuk merealisasikan gagasan seluruh organisasi membentuk panitia kongres. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda 2. Dan pada tanggal 28 Oktober sendiri itu hari Sumpah Pemuda. Kemudian pada tanggal 25 sampai 29 Desember 1928 lahirlah Organisasi Indonesia Muda. Nilai-nilai Sumpah Pemuda. 1. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. Peristiwa Sumpah Pemuda menyatukan tekad dan tujuan seluruh pemuda dari berbagai daerah. 2. Semangat persaudaraan. Kekeluargaan merupakan sikap dan perbuatan yang mengutamakan kebersamaan dalam bergaul. Makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda poin pertama adalah mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda adalah salah satu bentuk komitmen putra-putri bangsa untuk memperjuangkan tanah air dan bersatu demi tanah air. Kesimpulan, Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang mengajukan pertanyaan? Bagaimana pelaksanaan Sumpah Pemuda? Ulangi. Perkenalkan dulu. Bagaimana pelaksanaan Sumpah Pemuda? Oke, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Susma dari kelompok. Nah, berawal dari Kongres nomor 2 pada bulan Juni 1928, PPI Himpunan Pelajar Indonesia mengadakan rapat untuk merekomendasikan gagasan seluruh organisasi Indonesia dengan membentuk panitia kongres. Rapat tersebut menghasilkan struktur panitia kongres. Sugondo Sujo Purwito dipilih sebagai ketua kongres, Joko Marsaid sebagai wakil ketua, Yamin Susan Sumatera sebagai sekretaris,
kongres yang mereka lakukan ini yang kita kenal sebagai Kongres Pemuda 2. Kongres ini dilaksanakan di Jakarta 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda 2 itulah pertama kali memandangkan lagu Indonesia Raya menggunakan biola ciptaan Wakil Superman dan menetapkan bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia. Kongres Pemuda 2 merupakan puncak dari masa pergerakan nasional hingga 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ikrar dalam Kongres Pemuda 2 tersebut merupakan puncak dari persatuan golongan pemuda pada masa pergerakan nasional. Ikrar tersebut disampaikan pada tanggal 28 Oktober sehingga itu ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selain menghasilkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 2 ini menetapkan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kelompok nanti cari lagi juga ya. Nah itu, oke. Karena waktunya tidak cukup, kita akan melaksanakan evaluasi. Silakan Anda buka link kuisis yang sudah saya berikan di grup WA. Silakan saja dikerjakan, ada 10 soal. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan dibuka link-linknya. Ada kan? Ada. Linknya belum? Ngomong belum ya? Nah. Tangan dikerjain dulu ya sudah. Game laku. Kodenya 49 gitu ya. 499 254. Siap. Ini rekam. Oke. Kita akan lakukan evaluasi. Silakan dibuka link yang sudah saya kuisis yang sudah saya share di HP-mu masing-masing. Grup WA. Kamu tinggal masukkan saja kodenya. Kodenya 499 254. Silakan. Matulang. Tidak bisa matulang. Matulang ditarik. Ada yang sudah bisa masuk? Ada yang sudah bisa masuk? Mulai. Nama-namanya dulu, namanya Aisyah. Ya, dulu. Mulai. Ya, masuk. Ya betul. Masih nunggu. Udah ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ini live, benar-benar live. Kuisnya benar-benar live.
Dalam handphone. Ano bilo ka? Rekam. Siapa nih yang pertama? Dewi Meliana, luar biasa. Aku salah apa? Katanya itu di padang ki ngono lho. Wah, salah apa? Lanjut yuk, lanjut. Meliana fokus sekali ya. Sudah saya akhiri. Aku email dia. Dua Dewi Meliana. 3 Anthony Rohman. Luar biasa. Yang nilainya di bawah KKM nanti silakan mengerjakan remedial bagi soal-soal yang salah. Kemudian yang sudah di atas KKM silakan mempelajari materi berikutnya. Oke, mari semuanya konsen dulu ke saya. Kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Siapa yang pengen merefleksikan? Silakan. 1. Oke, silakan Mbak Andin. Yang pertama kita mengetahui lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Terus yang kedua, latar belakang Sumpah Pemuda. Terus Yang ketiga pelaksanaan Sumpah Pemuda. Yang keempat nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dan yang kelima makna Sumpah Pemuda. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Andin. Kita belajar dari latar belakang Sumpah Pemuda, dari apa itu Sumpah Pemuda, sampai kita belajar nilai dan maknanya. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Mas Soibullah. Saya mau menambahkan tentang lahirnya Sumpah Pemuda. Ya, betul. Dari Kongres Pemuda 2 pada tanggal 28 Oktober 1998 yang diikuti oleh berbagai tokoh pemuda-pemudi di seluruh Indonesia dan organisasi pemuda dari berbagai daerah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ahmad. Lahirnya Sumpah Pemuda. Ada yang mau nambahkan satu kali lagi? Wah, Mas Ahmad. Ya, betul. Saya mau menambah nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nilai-nilai Sumpah Pemuda apa sih, Mas? Cinta bangsa dan tanah air. Terus 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Oke, luar biasa.
itu yang kita sudah pelajari, banyak yang sudah kita pelajari. Untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana pergerakan nasional sebagai tindak lanjut dari Sumpah Pemuda sampai nanti masa kemerdekaan. Jadi minggu depan kita akan belajar bersama tentang pergerakan nasional. Semuanya siap ya? Nah, untuk tugasnya silakan di sini kamu untuk membuat yang namanya infografis. Infografis itu seperti ini. Infografis tentang lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, ini contohnya infografis. Silakan dikerjakan. Minggu depan kalian bisa kumpulkan sama-sama. Itu, oke. Sekarang sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, tadi paginya di siang ya. Ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran siang hari ini, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita ikrar dulu. Sebelumnya kita ikrar dulu. Siapa yang memimpin? Mbak Dewi. Oke, Mbak Dewi silakan memimpin ikrar Sumpah Pemuda. Semuanya berdiri. Mulai Mbak. Monggo. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia. Kami putra putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terima kasih. Itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.